administrasi, kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, terus program pembinaan guru dan karyawan, selanjutnya pengembangan karir dan karyawan, yang selanjutnya pendapatan tugas tambahan, ya, ditambah dengan perumusan tata tertib baik guru dan karyawan, ya, ditambah dengan pengembangan kualitas madrasah, peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan, yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh anggota kami, ya. Untuk menyampaikan hal ini, ya, terutama dalam simpatika, sekali lagi Bapak Ibu diperhatikan nanti Agustus, ya, bila ada perubahan dalam data secepatnya, ya, ada perubahan, ya, misalkan penambahan anggota keluarga, ya, baik misalkan penambahan anak atau yang lainnya, ya, atau ada penambahan kenaikan tingkat bagi yang PNS, ya. Terus ada juga misalkan untuk pembuatan buku Bank DKI segera, itu mudah-mudahan, ya, habis setelah non PNS nanti yang PNS-nya setelah itu nanti dana hibah, ya, dilanjutkan untuk dalam simpatika. Untuk dalam emis ini juga udah kami sampaikan kepada teman-teman, ya. Ada beberapa sedang kami betulkan data-datanya, ya, terutama siswa yang alhamdulillah udah keluar data dalam bentuk AKM, ya, yang sudah kami kirim pada kurikulum dan juga kepala camat, data-data peserta untuk AKM, dan kami sedang meneliti atau koreksi dalam nama, ya, kelas dan tanggal lahir. Untuk itu dalam penyampaian ini akan kami serahkan kepada saudara Muhammad Adi Al-Fatih. Dipersilakan. Ini bisa dijadiin co-host nggak? Pak Ferdi, tolong Pak Ferdi. Adek itu mau share screen. Tolong dibantu Pak Ferdi atau Bu Stefani yang ada di situ. Ada nggak? Host. Bu, iya ada di situ nggak? Ada Pak Ferdi, Bu Stefani nggak buat itu jadiin itu? Ade mau share screen. Ada. Sebentar. Siapa tadi? Pak Haji Harun ya? Bentar ya. Ade. Bentar ya. Haji Oman jangan sedih dong. Ya, Dek, coba Dek. Ntar ketemu Bu Endang habis ini ya. Oke, bentar ya. Ayo Dek, lanjut Dek. Tadi ya, tahu. Bisa kan Dek? Mana sih tadi? Saya ke sono nih kalau nggak bisa. Taruh. Udah bisa itu. Bisa. Nah, bukan Nik Istiana. Astagfirullah. Ini Dek. Selamat. Nggak bisa sih kah? Tuh lihat no. Coba tolong dibantu 10 IS 2. Pakai itu punya Reka. Tampilin. Nih udah. Deh. Oke. No, tampil no. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketenagaan dan Administrasi ada beberapa yang akan kami presentasikan. Yang pertama di sini ada membuat buku kegiatan harian. Ya, kegiatannya catat seluruh kegiatan harian yang ada di kantor, di usaha maupun yang ada di luar dari kantor tersebut atau di sekolah lah ya. Lalu tujuannya meningkatkan kualitas mencatat dalam kegiatan di setiap harinya. Waktunya setiap hari. Ini sasarannya orang tua, wali siswa ya. Koordinatornya saya sendiri. Lalu yang kedua, membuat buku laporan barang dan jasa. Kegiatannya mencatat seluruh pembelian barang dan jasa. Tujuannya merekap barang-barang yang dibeli beserta perawatan jasanya. Waktunya kita targetkan setiap bulan. Sasarannya penyedia barang dan jasa. Koordinatornya saya sendiri. Lalu yang ketiga ada rencana pembayaran SPP. Yang pertama, setiap siswa wajib memiliki kartu SPP sendiri. Ya, nanti akan kita buatkan kartunya mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Lalu yang kedua, setiap kali membayar harus disertai kartu pembayaran SPP, kartu SPP ya. Kartu tersebut harus dijaga dan jangan sampai hilang. Kalaupun memang nanti pembayarannya transfer ataupun lewat VA, nanti akan dicatat di sini kartunya sama saya. Lalu yang ketiga, ada pembayaran sekolah dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 di setiap bulannya ya. Lalu yang keempat, pembayaran dilakukan oleh orang tua atau wali siswa tersebut di tata usaha ya. Lalu tujuannya meningkatkan kualitas pembayaran sekolah agar data-datanya tidak tercecer lagi seperti yang terdahulu. Waktunya pada tanggal 10 di setiap bulannya. Sasaran orang tua atau wali siswa. Koordinator saya sendiri. Lalu yang keempat, ini mengenai nomor VA ya yang akan dikeluarkan oleh yayasan nanti, yaitu nomor virtual account ya. Jadi nanti pembayarannya itu kalaupun memang jadi, kalaupun dirilis nanti sama yayasan, nanti pembayarannya itu melewati VA. Artinya setiap siswa nanti diberikan nomor virtual sendiri gitu. Contoh di sini kita 169 2021 2267. 169 mencirikan MA ya, SMA. Ya, kode sekolah. Lalu 2021 itu masuknya ke tahun masuknya. Dan 2267 itu masuk ke nomor NIS-nya ya. Nomor urut. Ya, jadi nanti kita tunggu saja pembayaran melalui virtual account-nya tersebut. Ya, mungkin selanjutnya saya serahkan ke Karaika untuk menjelaskan tentang surat menyurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membahas tentang surat menyurat dari kami. Berdasarkan hasil diskusi yang kemarin kami lakukan, kami ada rencana untuk merubah nomor-nomor surat. Di antaranya titik-titik itu
nomor surat SK titik 01 garis miring MDSR garis miring 2 garis miring pendidikan garis miring MA garis miring bulan surat tersebut garis miring tahun 2021 itu tahun surat, itu merupakan surat keputusan yang tujuannya untuk menetapkan atau mengubah status kedudukan seorang pegawai maupun barang atau material. Dan yang kedua, titik-titik SU.02 garis miring MDSR garis miring 2 garis miring pendidikan garis miring MA garis miring 7 garis miring 2021 itu merupakan untuk surat undangan yang bertujuan untuk mengatur jumlah posisi para tamu beberapa hari sebelum tanggal acara. Yang ketiga, titik-titik SPM titik 03 garis miring MDSR garis miring 2 garis miring pendidikan garis miring MA garis miring 7 garis miring 2021 itu merupakan surat permohonan yang bertujuan untuk mengajukan permintaan terhadap suatu hal kepada pihak yang memiliki keterikatan dengan lembaga formal. Yang keempat, titik-titik garis miring SPB titik 04 garis miring MDSR garis miring 2 garis miring pendidikan garis miring MA garis miring 7 garis miring 2021. Itu merupakan surat pemberitahuan yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi mengenai suatu hal atau kegiatan yang akan dilangsungkan di masa yang akan datang. Yang kelima, titik-titik garis miring SPP titik 05 garis miring MDSR garis miring 2 garis miring pendidikan garis miring MA garis miring 7 garis miring 2021. Itu merupakan surat peminjaman yang bertujuan untuk meminta bantuan kepada suatu pihak tertentu. Oke. Yang keenam, untuk surat pernyataan yang bertujuan untuk pemberian ikatan pada seseorang atau kelompok dalam menyanggupi, menjelaskan, atau mengakui suatu hal tertentu. Yang ketujuh itu surat mandat untuk penugasan resmi atau khusus terhadap suatu program maupun kegiatan. Yang ke-8 surat tugas yang bertujuan untuk salah satu bukti legal atas penugasan seorang pejabat atau guru atas suatu pekerjaan sesuai dengan isi surat tersebut. Yang ke-9, surat keterangan bertujuan sebagai bukti tertulis bahwa orang yang bersangkutan sedang aktif bekerja atau pernah bekerja di suatu perusahaan, atau untuk siswa dia memang sekolah di Al-Huda Syriah. Yang ke-10, surat rekomendasi yang bertujuan untuk keperluan pribadi perseorangan untuk melancarkan suatu tujuan. Yang ke-11, surat balasan untuk memberikan konfirmasi kepada pengirim surat. Yang ke-12, surat perintah perjalanan dinas bertujuan untuk sebagai bukti dalam melakukan tugas yang dilakukan di luar kota. 13, sertifikat bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Atau untuk siswa sebagai penyemangat untuk hal-hal melakukan hal baik ke depannya atau prestasi. Yang ke-14, perjanjian kerja bertujuan untuk menegaskan hak dan kewajiban para pihak secara individual. Yang ke-15, surat pengantar bertujuan sebagai sebuah bukti bahwa si pembawa surat adalah orang yang terpercaya dan menjadi utusan resmi dari suatu instansi. Yang ke-16, surat umum urusan dalam itu untuk OSIS
bertujuan untuk pemberitahuan acara OSIS ke siswa dan guru, semacam undangan dari OSIS ya. Dan yang ke-17 itu surat urusan OSIS. Itu bertujuan untuk keperluan anggota OSIS seperti ingin diadakannya LKO, jadi surat itu mungkin memang ditujukan khusus untuk OSIS saja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendataan guru yang ikut webinar atau workshop atau pelatihan. Kegiatannya nanti wajib mencantumkan surat diklat yang akan diikuti. Tujuannya itu sebagai arsip di tata usaha. Waktunya itu setiap ada acara diklat, workshop, atau pelatihan, sasarannya seluruh guru MA Muda Syria. Koordinatornya Pak Harun. Selanjutnya pendataan keikutsertaan guru dalam MGMP. Kegiatannya wajib mencantumkan bukti keikutsertaan MGMP baik tingkat kota atau provinsi. Tujuannya juga sebagai arsip di tata usaha. Dan waktunya pun itu setiap ada MGMP. Sasarannya seluruh guru MA Muda Syria dan penanggung jawabnya Pak Harun. Selanjutnya pendataan peminjaman barang. Kegiatannya wajib mencantumkan jumlah dan barang apa yang akan dipinjam. Tujuannya untuk arsip agar barang tidak selalu hilang. Dan waktunya itu diadakan setiap hari jika ada yang ingin meminjam barang. Dan ini sasarannya berlaku untuk seluruh warga MA Muda Syria. Koordinatornya Pak Harun, bantu dengan saya. Selanjutnya pembelian ATK. Kegiatannya membagikan ATK kepada warga MA Muda Syria. Tujuannya agar memiliki barang yang sekiranya diperlukan. Dan waktunya itu setiap tahun akan selalu dibelikan. Dan sasarannya seluruh warga MA Muda Syria. Koordinatornya Kak Ade Muhammad Al-Fatih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih. Bapak Harun, masih ada yang mau dilanjutkan, Bapak Harun? Cukup. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan. Bu Sri, saya minta izin Bu Sri. Iya, silakan Pak Haji. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Harun dan juga rekan-rekan. Di sini tadi ada yang namanya untuk masalah surat menyurat. Ya. Saya alhamdulillah mungkin kita juga akan belajar. Cuman dalam hal ini ketika Humas mengadakan MOU kepada beberapa pihak, ya, berarti penomorannya memang langsung dari TU. Iya. Soalnya di situ ada tulisan pendidikan. Iya. Apakah memang itu sudah dalam satu posko yang sementara saya tulis itu Humas. MOU itu adalah Humas. Gitu loh. Karena saya mengadakan suatu koordinasi. Tapi kalau misalnya hasil pada hari ini sudah menetapkan seluruh surat-surat MOU itu kan ada surat kerjasama kalau nggak salah ya. Saya lihat di poin nomor 14, surat nomor 14. Kalau itu memang dilakukan satu pintu ya berarti insya Allah mungkin untuk kedepannya saya akan merevisi bahwa surat itu keluarnya dari keluarnya dari pendidikan, dari pendidikan, dari TU. Seperti itu ya. Dari TU, ya. Betul ya. Yang kedua masalah sertifikat. Sertifikat ini Humas juga bukan Humas dari BTQ itu biasanya suka ada namanya penghargaan untuk mereka yang berprestasi, yang hafal Quran, berarti secara tidak langsung sertifikat dan seluruh kelembagaan. Ya sementara ini kan dari OSIS sendiri kalau nggak salah, OSIS sendiri kan mengeluarkan yang namanya sertifikat kalau nggak salah itu. Sertifikat untuk masalah kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan internal ataupun mungkin hal yang lain. Dengan hasil seperti ini berarti semua sekarang merujuk ke satu pintu ya Pak Harun ya? Iya.
Satu pintu dengan tujuan agar nomor-nomor itu tidak terpental kemana-mana. Yang saat ini masing-masing apa namanya tidak ada pengarsipan di TU. Jadi masing-masing nyimpen TU nggak tahu nih mau kemana arahnya gitu. Ya Dan nanti kami dari TU sengaja dibuatkan seperti ini agar tidak terpental dan pada saat akreditasi itu sudah satu bundle kita bentuk seperti itu, Mbak Ji. Oke, terima kasih. Berarti insya Allah untuk kedepannya saya kalau ingin membuat semacam MOU berarti nanti nomornya langsung itu kan diregistrasinya sama bagian TU ya. Iya. Ini untuk ini masalah SPP. Nah, ini SPP ini kan istilahnya kan sudah nih dari pihak TU sudah memprogramkan setiap tanggal 10. Ya, setiap tanggal 10. Tolong ya istilahnya insya Allah supaya tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak ingin diinginkan. Artinya ketika memang pelaksanaan PTS, PAS, itu banyak anak-anak yang istilahnya itu mereka pada menangis, kasihan mereka. Sementara mereka sudah belajar dengan sepenuh jiwa mereka, sudah meluangkan waktu mereka. Tapi gara-gara masalah SPP akhirnya buyar semua. Akhirnya mereka ngedon. Bahkan pada waktu lagi kemarin saya jadi kepanitiaan PAT, pada PAT itu ada yang nangis orang tuanya. Abi ini masih boleh ngikut PAT? Saya bilang ya insya Allah. Yang penting ada konsekuensinya. Harus saya buat untuk masalah surat pernyataan. Ya, alhamdulillah mungkin hasilnya sudah dilakukan ya. Jadi tolong untuk tahun ini ketika memang keterlambatan tanggal 10 mungkin kita anggaplah kita pending 1 bulan, bulan kedua juga belum bayar, mungkin ada surat panggilan. Sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk masalah pelaksanaan kegiatan berikutnya. Ya, seperti itu. Itu harapan yang kedua. Yang ketiga masalah itu tadi kalau nggak salah di pembukaan, di prolog, Pak Harun juga bilang tolong perhatikan simpatika. Simpatika itu nanti bulan Agustus akan dibuka kembali. Apabila ada perubahan-perubahan ya dari hal yang mungkin dari kenaikan pangkat atau yang segala sesuatunya, nambahnya anak, tolong diadakan satu registrasi ulang. Ini saya mohon ya alhamdulillah untuk tahun-tahun ini dan sebelumnya banyak guru-guru kita nih yang sudah mereka memiliki daripada kualitas pendidikan tidak hanya sebatas S1. Ya, kenapa? Kita nanti itu untuk ada akreditasi namanya mutu guru. Mudah-mudahan dengan bahasanya mereka sudah berubah status mereka dari yang sebelumnya dalam tahap pendidikan, mereka insya Allah akan mendapatkan sekolah kita ya. Sekolah kita insya Allah akan dikenal bahwa memiliki daripada guru-guru yang sudah memang memiliki potensi di bidangnya. Jadi kalau memang hal itu bisa terjadi, nanti tolong dibantu ya untuk ya alhamdulillah sudah beberapa yang memang sudah tercantum banyak guru-guru kita tuh kayak Budia, Bu Eka Yuli, sekarang Bu Lina sudah masuk ya. Tolong dibantu untuk nanti perubahan supaya nanti masuk ke dalam registrasi simpatika itu mereka sudah memiliki titel atau gelar yang berbeda. Oke, terima kasih Pak Harun. Ya. Untuk Pak Ade silakan menjelaskan mengenai SPP. Ya. Untuk SPP di urusan TU itu di kartunya ada penjelasan mengenai selambat-lambatnya tanggal 10. Kadang orang tua tidak memperhatikan ya atau kurang perhatian ya untuk mengenai pembayaran tersebut. Dan pemberitahuan yang sudah kami lakukan ya, kadang-kadang orang tua ada kesengajaan untuk nanti dan nanti, padahal informasinya itu sudah disampaikan ya. Pada saat PAT atau PAS atau sebaliknya atau ujian nasional itu udah jauh-jauh hari udah pihak TU udah disampaikan, yang akhirnya emang dari tahun 1 udah seperti itu. Gejalanya ada yang nangis ya, gejalanya ada aja ya. Dari tahun semenjak adanya berdiri di sini seperti itu. Ya, saya udah ngomong sama atau bukan ngomong ya, sudah bicara, ada masukan dari masyarakat gitu. Tolonglah Pak Bu, kalau untuk misalkan diberi target saya nggak bisa, saya bilang ya, saya harus di forum dulu gitu.
dari masyarakat. Nah, untuk itu kami juga dari TU kerjasamanya ada wali kelas terutama ya. Wali kelas kerjasama dengan para guru juga mohon agar dalam pembayaran ini ya hanya informasi aja kepada orang tua, bahkan orang tua pun yang dihadapi di TU itu banyak banget permasalahan ya, entah dia cerai, entah dia pindah rumah, pindah tugas, ini terkadang kendala di TU seperti itu. Akhirnya kita sampaikan ke kepala sekolah gimana nih untuk keputusannya gitu. Dari semenjak ada almarhum sampai sekarang. Itu yang sudah kami lakukan, yang akhirnya kita pihak sekolah ya mengambil kebijakan, terutama saya izin dulu dengan kepala sekolah gimana gitu. Kalau misalkan TU nggak bisa ya otomatis kita lapor ke kepala sekolah ya. Dan juga saya sampaikan selamat untuk Pak Dedi berlanjut pada menjadi kepala madrasah ya, karena hasil keputusan kemarin ternyata semua dari SD, Sanawiyah dan Aliyah sudah sah untuk menjadi kepala madrasah ya, dari hasil rapat kemarin. Dan insya Allah tanggal 12 suratnya pihak TU akan kami siapkan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kalau ada mau nanya lagi, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Pak Harun mau nanya, Pak Harun. Ya. Aman. Mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, untuk masalah pembayaran, memang ada beberapa orang tua menanyakan pembayaran itu ada nggak nomor yang bisa dihubungi? Kadang saya sudah bicara sama Kak Ade, bentar lagi ada orang tua yang mau menghubungin Kak Ade karena pembayaran itu dia mau bertanya, jangan Bu, jangan tanya ke saya, jangan tanya ke saya. Terus gimana ya kalau saya tidak menanya ke Kak Ade, terus saya harus menanya ke siapa? Ada nggak nomor yang ibaratnya untuk yang bisa dihubungi untuk keuangan? Karena kadang orang tua tuh menanyakan, saya harus hubungin siapa ya, kalau hubungi begini katanya nggak bisa Bu gitu. Jadi untuk penjelasannya itu ya. Terus yang kedua, memang sudah ada pemberitahuan untuk pembayaran SPP harus batasnya tanggal 10. Ini sampai ada juga orang tua ya ibaratnya di sini kelas saya kecolongan ya, sampai dia tidak pernah bayar. Jadi saya minta untuk sanksinya, jadi pemberitahuannya itu akan lebih ditertibkan lagi ya, biar nanti pembayaran jangan sampai menumpuk-numpuk, ada yang belum bayar sampai berapa juta gitu. Jadi saya mohon untuk suruh update untuk pembayaran dan jangan sampai ada kesalahan. Jadi ada juga orang tua, Bu saya sudah bayar, kenapa ini masih belum ditulis pembayaran ya Bu? Jadi kita pihak wali kelas kan jadi agak bingung. Coba Bu nanti kita tanyakan lagi Bu. Di situ belum ditulis Bu, tapi saya sudah ada kwitansinya. Jadi untuk arsipnya, kalau ada orang tua yang sudah membayar untuk segera ditulis update terbaru gitu. Itu aja Pak Harun. Oke, terima kasih Bu Lina. Bu Sri saya jawab ya Bu Lina. Untuk kelas 10 itu masih Bu Endang untuk pembayaran SPP-nya ya melalui bank rekening yang Bu Endang sampaikan ya. Terus untuk yang kelas 11 dan 12 ya, karena belum fix-nya untuk akun virtual ini ya, kemungkinan masih menggunakan keep and keep, orang tua datang ke sekolah ya, karena dari pihak yayasan belum pasti atau belum menyiapkan akun virtualnya untuk kelas 11 dan 12 Bu Lina ya.
Terus mengenai hal lain, ini pembayaran juga kadang-kadang orang tua emang nggak ngerti juga ya. Sebelum pandemi pun terjadi seperti itu, ya. Sebelum pandemi ada banyak banget minta kebijakan, ya. Ternyata di luar sana dia lebih apa, melunasi sih, ya, tempat lain. Ini yang tiap tahun yang saya hadapi seperti ini, ya, para orang tua, ya. Tak ini, tak itu gimana Pak, kok nggak bisa dikasih kebijakan. Akhirnya kita nggak ngasih kebijakan, nanti eh, pihak orang tua atau masyarakat menilainya jelek gitu. Ini yang sedang kami apa ya rencanakan atau mungkin bisa dibantu wali kelas para guru agar tidak terjadi seperti ini lagi. Karena kami pun dari pihak TU sudah menyampaikan melalui surat. Kalau surat nggak diperhatikan apalagi gitu. Kadang orang tua udah dikasih surat, eh, saya nggak tahu Pak, gitu jawabannya. Padahal surat itu udah nyampe, ya. Orang kadang-kadang saya nggak bawa Pak, saya banyak banget alasannya. Nanti kalau tidak disampaikan, nanti bila nggak disampaikan surat tersebut salah lagi, ya. Ini kadang-kadang kurang perhatian ya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Nanti disampaikan salah, nggak disampaikan salah, ya. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan silakan Bapak Ibu. Ya Pak Harun, makasih ya. Bentar. Mungkin saya nambahin. Bu. Nah, udah. Apa ini? Ntar dulu Bu, ada yang mau nyelesain yang Bu Lina dulu nih. Ya, oh ya udah. Bu Lina. Ya. Dek, ya. Ya, ini bukan apa namanya ya. Bukannya saya nggak mau gitu nerima itu anak orang tua gitu. Sayanya bingung kalau misalnya ditanya kalau di HP itu nggak bisa Bu, nggak bisa seintens pada saat kita bertemu Bu. Pada saat bertemu itu beda Bu. Jadi ada beberapa orang tua yang ngubungin saya bilang Bu, kita ketemu aja di TU gitu loh, omongin di TU sampai selesai. Tapi ya ada beberapa orang tua yang datang ke TU kita selesaiin kelar. Ada juga yang kagak datang sampai sekarang dan masih begitu-gitu saja gitu loh. Jadi saya ini enggak apa sih namanya enggak nolak kalau ada yang WA saya, WA ataupun nelpon saya enggak. Cuman penyelesaiannya mau di mana gitu. Kalau saya menunjukkan untuk datang ke sekolah. Karena kalau lewat WA ataupun WhatsApp itu kayaknya enggak etis banget gitu kan ngomongin begituan, kalau enggak itu kan enggak ketemu sama orangnya jadi sulit ya. Jadi mendingan kalau saya ini harus bertemu dan menyelesaikannya langsung di situ tanpa berpanjang-panjang. Jadi tadi yang Bu Lina bilang itu enggak ini banget sih ya, jadi saya apa itunya ya apa namanya sih saran dan yang lain-lainnya ya gitu aja sih. Sabar. Iya, terima kasih Kade. Kadang kan ada orang tua yang masih kekeh gitu Kade. Kan saya sudah menjelaskan, Bu Endang juga sudah menelpon dan menjelaskan. Kadang orang tua masih ya kita sebagai namanya kita kan pelayanan ya. Jadi kan kita harus benar-benar ya kita harus bersabar ya. Kalau memang lebih jelas lagi coba ke sekolah. Saya nggak bisa ke sekolahan, saya lagi sibuk, saya lagi kerja. Oh ya udah Bu, terus bagaimana Bu? Ibu mau gimana? Makanya kan saya ibaratnya saya juga udah maksudnya untuk bersabar, untuk ya udah Bu, apa Bu solusi. Kadang ada orang tua yang ya benar-benar super dibilang ya dia lebih inilah bawel ya, melebihi juga ada. Cuma kan kita harus sabar, kita kan namanya pelayanan, namanya ya udahlah kita harus ya namanya begini, apalagi musim pandemik begini memang harus komunikasi. Kalau nggak komunikasi kan nggak bisa. Gitu. Itu aja sih Kade. Iya. Iya oke Bu Lina. Mau nambah nih, Ya, mau nambahin silakan Bu Pak. Endang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ada beberapa yang kelas 11 MIPA, yang sekarang 12 MIPA, itu mereka beberapa orang tua juga nanya ke saya juga, itu apa namanya masalah kampung Inggris ya. Mereka maunya langsung dipotong.
langsung dipotong. Nggak tahu info dari mana bahwa itu kampung Inggris nggak jadi dan harus dipotong. Akhirnya mereka untuk tahap 1 atau apa tuh minta dipotongnya barusan juga gitu. WA terus. Nah, ini yang mungkin sama adik, salah satu sama adik itu kalau di WA atau telepon tuh kurang apa ya, bukan tidak melayani atau bukan nggak ini, nggak nyambung, banyak nggak nyambungnya. Cuman nanyanya Makanya kayak mungkin begitu maksudnya semua, Bu. adik datang ke tempat. Nah, ini juga ada banyak WA ke saya ini. Kamu Inggris. Nah, saya kan nggak bisa, saya bilang saya belum ada keputusan itu jadi apa enggak. Itu banyak itu. Dan juga Salah satunya orang gitu tua Dek, itu, ya. Bu ya. Betul, Ada Bu. nggak bisa ngasih keputusan seperti itu, Bu Lina. Dan juga kadang-kadang orang tua itu ngasih info, nanya-nanya tuh udah lewat dari jam kerja kita gitu loh. Kadang-kadang ada yang WA itu, Kak, ini jam 10 malam. Nanyanya tentang masalah pembayaran kampung Inggris nih dijadi apa enggak gitu kan. Itu sering tuh terjadi tuh beberapa bulan terakhir ini sering nanyain seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa ngambil keputusan dengan pemotongan uang kampung Inggris itu gitu, Bu Lina. Ya, begitu ya, Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Kak Endang. Ade. Ya, terima kasih Ya, untuk Kak Ade Bu Endang. ya kesimpulannya untuk kerjasama dari TU, para guru dan wali kelas, semoga para orang tua lancar-lancar untuk pembayaran SPP-nya dan lain-lainnya. Untuk itu izin para Kepala Camat apabila Pak ada Oman mau masukan, nanya tuh Pak Oman. silakan. Ya, Pak Oman. Ya Pak. Terus. Pak Oman. Ya, saya mau Jangan deketan gitu dong. Deketan. Udah. Enggak, Pak, biarin. Halo? Halo, apa? Emang ditelepon, halo. Saya mau menanyakan yang ini. Masalah buku baru. Nah, jadi dikasih, saya tugasnya semua kasih apa nunggu yang bayaran, itu aja. Maksudnya nunggu dia bayaran dulu, baru kwitansinya apa. Tugas saya mah udah bagiin aja semuanya gitu. Untuk kelas berapa? 10, 11, 12 ya? Iya. Ya, untuk itu dilihat tahapannya aja. Apabila ada tahapan 1 dan 2, ada mengenai pembayaran buku, ya. Nanti berhubungan langsung sama Pak Ade, ya. Tadi juga ada beberapa orang dari orang tua, ya, yang alhamdulillah udah tahap 1 udah pelunasan, tinggal bukunya. Entah kerjasamanya nanti sama Pak Ade atau Pak Oman bisa konfirmasi lagi. Iya, ya, apakah harus membawa bukti atau tidak? Gitu. Nanti itu aja, Pak Oman. Kalau gitu, saya minta bukti aja nanti dari anak-anak, dari TU itu, dari bendahara. Jadi kalau mau ngambil buku nunjukin ke saya gitu buktinya itu. Kwitansinya ya, Pak Oman ya. Kwitansinya boleh, kwitansinya kayak gitu. Ya kan setiap di pembayaran. Ya boleh. Nah, atau mau bagiin aja semua. Tugas saya mau bagiin aja gimana gitu. Nah. Bu Sri. Ya benar Pak Haji. Ya, jadi ini kalau memang istilahnya memang seperti itu, ini mohon maaf banyak diantara mungkin nggak banyak lah persentasenya, mungkin sekitar 10%. Dan ini kejadian artinya kalau kita mengutamakan masalah buku, sementara dari tahap-tahap sebelumnya tidak ada, akhirnya terjadi ini kejadian, mohon maaf. Angsuran tahun sebelumnya tidak dipenuhi, tapi mereka lebih memfokuskan kepada buku. Akhirnya nanti itu pernah waktu lagi PPAT kemarin saya gak kaget lah. Ini kok istilahnya tahap 4, tahap 5 belum, tapi tahap 1 sudah. Nah itu jadi istilahnya tolong nanti didiskusikan juga. Artinya kalau kita nanti fokus kepada yang namanya buku, melalaikan daripada yang kemarin, itu nanti asumsi mereka orang tahun berjalan sudah, apalagi tahun sebelumnya ada asumsi seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya mereka melengkapi daripada tahun-tahun sebelumnya dengan keterbatasan uang,
akhirnya mereka nggak dapat buku. Nah, iya Dilematik betul. juga. Ya, Jadi tolong nanti hasil rapat ini nanti diambil solusi supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih. Soalnya kejadian kemarin seperti itu. Tahun sebelumnya belum terbayarkan, tapi tahun sesudahnya tahap 1 sudah dengan asumsi katanya bisa dapat buku. Seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya kita mendahulukan tahun-tahun sebelumnya, pastikan konsekuensinya Oman nggak mau ngeluarin buku. Karena kenapa? Tidak ada kartu, nggak ada surat bahwa dia sudah membayar buku. Oke, terima kasih, mohon maaf. Nah itu jadi mohon ya kepala madrasah sama bidang keuangan, jadi putusin tugas saya, bagiin aja semuanya, nggak mandang itu bayaran atau gimana, atau saya nunggu bukti setiap anak lihat bukti dibagiin, setiap anak lihat bukti bagiin gitu. Jadi biar lanjut, saya mau usul ke Bu Sri dulu. Itu terus satu lagi Pak Harun, boleh satu lagi? Halo? Ya silakan. Satu lagi nih Pak Harun. Rumah saya kan udah Yo, jauh nih Pak silakan. Harun. Rumah saya nih udah jauh nih. Honor Pak sekolah yang memutuskan. Saya hanya pengajuan saja ya. Bu Sri boleh saran? Ya boleh. Pak Oman udah selesai Pak Oman? Ya silakan. Ya, Maaf, saya silakan dia. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar permasalahan di SPP tentang kartu, baik pembayaran uang gedung yang ada 4 tahap ataupun pembayaran apapun. Saya usul misalnya kalau dibuat satu buku yang isinya itu tentang pembayaran SPP, pembayaran buku, pembayaran seragam, pembayaran apapun. Jadi untuk recheck siswa ini sudah pembayaran di mana, apakah belum dibayar gitu loh. Jadi satu buku itu isinya itu tentang data siswa, itu berlaku 1 tahun, yang isinya tentang pembayaran SPP, baik pembayaran maupun buku penghubung harian ke orang tua. Misalnya, Budia, maaf Budia, saya potong dulu ya. Budia, maaf ya. Ya. Itu masalah buku catatan bayaran itu sebenarnya sebenarnya udah selesai sebenarnya. Kalau TU-nya bagian keuangan itu menginput aplikasi itu. Aplikasi itu bisa diakses oleh siapa aja nanti sebenarnya. Oman pun bisa akses orang tuanya, orang tua siswanya itu loh Pak. Cuma masalahnya itu yang hal seperti itu nggak pernah diinput. Nggak gini, untuk cross check orang tua. Ini yang lebih digital aja nggak dilaksanakan sehingga kelewat. Gitu. Harusnya itu di aplikasi itu udah ada, udah kejawab sebenarnya hal-hal seperti itu. Silakan Budia, lanjut lagi. Maaf, menurut saya sih belum terjawab Pak, karena masih banyak miss antara orang tua dengan guru. Kayak tadi Bu Lina, saya udah bayar ini belum. Nah, kalau misalnya dalam bukunya satu buku itu pembayaran semuanya dan itu wajib dibawa orang tua kemanapun dia melakukan transaksi, entah itu buku, SPP, uang gedung atau apapun, mungkin si kitanya punya bukti pembayarannya baru tahap 1, yang keduanya belum. Jadi mengkoreksinya itu kedua pihaknya enak Pak. Kalau misalnya sudah ada kartu cicilan tuh Budia. Apa Pak? Kartu cicilan udah ada tuh Bu Endang, coba ada deh kartu cicilan deh. Yang jadi satu buku Pak. Jadi satu buku semuanya, SPP, cicilan TTM. Budia. Bayaran SPP dan gini yang dialamin kalau masalah buku. Ini masalahnya Budia, masalahnya bukan di ini masalahnya di kitanya Budia, bukan di orang tua. Ketegaan antara TU dengan orang tua. TU tega nggak? Gitu aja. TU tega nggak bahwa udah nggak bisa sampai tahap 1 nggak dapat buku. Berarti kalau tahap 3, tahap 4 kelas sebelumnya harus bayar di situ, selesaiin dulu. Berarti resiko nggak dapat buku. Tega nggak gitu aja. Tega nggak kita seperti itu. TU tahu, orang tua tahu, belum bayar di tahap 3 dan 4. Karena untuk biar dapat buku, ditaruhlah dia ngemis-ngemis, nego-nego ke TU, ditulis ke tahap 1 biar dapat buku, biar bisa ngambil ke
ke perpustakaan, udah dibayar nih tahap 1 biar dapat buku. Nah, jadi sarannya tega apa enggak gitu aja. Kalau harus di tahap 3, tahap 4 harus selesaiin dulu. Gitu. Oh, begitu. Ya, baik-baik. Nah, ini ada sudut pandang yang berbeda sih, tapi ya udah. Lanjut aja. Ya, sudut pandang saya itu cuma pembayaran di satu kertas. Maksudnya Iya, satu buku. paham saya, Bu. Paham. Ya. Bukan. Sudah, Bu, dia sudah ada kartunya itu. Ada kartu cicilan tuh ada, Pak Dori bikin. Ya. Ya, Bu, terima kasih. Silakan, ada lagi. Oman mau apa, Man? Saya, Pak. Ini sangat penting. Tambah honor, Pak Dede. Bukan itu. Ini penting nih, Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya ngomong aja langsung ya. Saya minta untuk kedepannya, pribadi saya nih minta untuk kedepannya, setiap kepanitiaan kalau bisa di rolling, Pak. Kalau bisa. Mau, ya pokoknya di rolling lah ya kepanitiaan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, biar yang lain kan bisa gitu. Jadi dapat pembelajaran yang pertama. Oh bisa, dia bisa nanganin seperti ini, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa tuh di rolling gitu. Dan dari mulai tukang cetak soal sampai atau apa namanya ketua sampai semuanya ya kalau bisa di rolling. Jadi biar apa namanya ada pembelajaran bagi yang lainnya. Di samping itu yang lain-lainnya juga ngikutin lah itu mah. Ini gue harus masuk dua cuma kayaknya. Nah, maksud saya itu aja sih, Pak. Ini baru nih. Saya baru puas nih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Itu aja, Pak. Saya jawab. Ya, apa alasannya? Ya udah. Itu lagi, aja, Pak. ada lagi nggak yang lain? Nah, itu aja. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Oke. Sudah jam 5 nih. Ya. Jangan sampai jam 9 ini. Kasihan yang mau nonton Andin katanya lagi seru. Ulina tadi katanya Andin lagi seru katanya. Ya, Bu, Cinta lagi seru katanya. Sri, saya selaku ketua panitia untuk ini sudah menurut saya sudah banyak masukan, tinggal nanti kepala sekolah aja. Kita akhiri ya sesi tanya ya Bu Sri ya. Jadi baik, kita Pak. menuju akhir dari rakar kita. Iya. Saya masukkan dikit ya buat usaha yang tadi mungkin agak menanggapin yang lain-lain bertanya gitu. Baik, Bapak Ibu, tadi yang diutarakan oleh tata usaha atau kepegawaian ya, itu tolong dicermati. Dan alhamdulillah guru-guru kita sepertinya sudah masuk simpatika semua ya, Pak Harun ya. Alhamdulillah udah dari pendek ya. sampai pendek. Dan punya Pex ID semuanya. Bu Sri juga selamat ya. Mungkin nanti saya masukkan didorong push ke MGMP Jakarta Pusat. Masih muda. Maksudnya saya mundur, Bu Sri yang saya masukin ke MGMP Jakarta Pusat, gitu kan. Karena Bu Sri sudah punya Pex ID. Ya. Ya, saya mundur, Bu Sri saya ajukan ke MGMP Jakarta Pusat, ya. Biar ada regenerasi. Terus untuk apa tadi? Permasalahan pasti tentang bayaran. Kita yang belum kita lakukan adalah rutin memberi pemberitahuan kepada siswa, kepada orang tua tentang pembayaran setiap tahunnya, ya kan? Ini kita mungkin bisa dilihat grafiknya ke sini itu untuk pembayaran si orang tua ini agak ada sedikit peningkatan. Kenapa? Karena itu sekarang adalah tercatat. Kenapa itu tidak tercatat, ya kan? Kalau masalah saya juga belum bisa mempelajari sistem yang ada keuangan yang Pak Dori waktu itu sama almarhum itu dilaunchingkan dari MTS itu ada miss ya, ada miskomunikasi mungkin dari bendahara yang terdahulu dengan bendahara yang sekarang sudah hilang. Yang satu adalah mungkin penginputannya, karena di situ penginputan misalkan karena kan orang tua yang masuk ke sini itu kan misalkan daftar ulangnya adalah tahap 1 misalkan 1.150.000
Ada orang tua yang tidak full 1.900.000. Pak, saya bawa uang 1.500.000. Nah, dan itu kemungkinan di sistem itu tidak bisa masuk ya Pak Dori ya, kalau nggak salah ya. Nggak bisa di-input. Ya, nggak bisa di-input. Ya mungkin kan ada sistemnya tabungan atau itu dibukukan dulu kepada bentuk lain atau di Excel. Kalau udah tahapan 1 itu memenuhi, anggaplah di Excel itu lunas, nah itu di-input ke sistem itu. Ya ada ya. Nanti ke depannya begitu. Nanti ada harus kalau virtual akun itu harus bila rajin. Pokoknya hari ini yang masuk harus kelar hari ini jam 5 penginputan. Jangan sampai ditunggu besok. Nanti besok numpuk lagi, besok lagi, besok numpuk, akhirnya malas, ya kan? Makin numpuk lah itu kerjaan, ya kan? Terlalu apa ada ini pusing, akhirnya emosi, akhirnya makannya banyak, ngantuk, tidur, jadi nggak dikerjain, ya. Ini kabur ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau ada koreksi dari saya atau dari yang lain itu harus terima. Mungkin kita buat kita semua, buat kebaikan kita semua, ya Dek. Terus untuk kenaikan gaji, saya belum bisa mengkonfirmasi sekarang karena kondisinya ada hal Bapak Ibu mungkin tahu sendiri dalam masa pandemi kita masih tetap gajinya masih nggak ada penurunan aja, kita syukur alhamdulillah. Karena saya menargetkan Dek, SPP kalau bisa jangan sampai kurang dari target per bulannya kita keluar buat honor berapa. Saya kan jangan sampai kurang Dek, kalau itu terus dobrak apa enggak. Alhamdulillah selama berbulan-bulanan ini kita memenuhi target untuk honor, yaitu kita yang tadi Bapak Ibu omongkan atau bicarakan itu ada hasilnya. Jadi kita jangan wah hari ini begini atau ini begini, terus kita terus aja perbaiki demi sedikit, ya kan? Kenapa Excel itu yang sekarang itu ada di AD itu karena saya sebelumnya menganalisis kok siswa kita, orang tua kita ini kenapa sih? Jangan-jangan ada yang lost, ada yang tidak tercatat sehingga si orang tua biarin nunggak sana juga ntar dia lupa. Nah, takutnya begitu, ya kan? Mungkin yang dimaksud dengan Budiah itu adalah buku yang memang saya juga ada pikiran, tapi karena kita punya aplikasi yang dari Pak Dori itu, mungkin bukunya seperti buku tabungan di bank. Jadi kalau cetak seret itu ada. Jadi saya juga berpikiran selama 3 tahun jurus pengennya. Selama 3 tahun di sini sekolah itu dia ada tercatat semua. Dia habis di sini itu berapa gitu kan. Cuma insya Allah nanti di virtual akun di yayasan juga sama kondisinya dengan kita. Bagaimana sih biar keuangan itu tercatat. Makanya waktu itu memanggil dari BSI tentang PA atau virtual akun. Ya, nanti viral juga yang akan menginput itu nanti AD sendiri bukan bank. Jadi kalau ada keterlambatan viral itu nanti yang disalahin AD karena AD sendiri yang akan menginput sendiri, tidak ke bank lagi nanti itu. Nanti AD sendiri yang akan menginput terus gitu ke rekening Bapak Ibu semuanya. Iya. Nah, bendahara. Terus apa lagi? Buku tadi udah. Perpus pembagian buku itu untuk kelas 10 mungkin disiapkan. Pak Oman disiapkan dulu. Bukunya udah komplit apa belum? Apa yang ada buku yang pemesanan kemarin itu ada di Pak Dedi, nanti Pak Dedi kirim ke Oman. Terus untuk yang Pak Haji Mamun bukunya udah siap apa belum? Siap. Ya kan? Udah siap cetak apa belum? Nanti dicetak, mungkin minggu ini bisa cetak, mungkin minggu depan lah kita bisa bagikan. Terus untuk ini juga Bu Endang, Pak Dori untuk kesiswaan nanti mungkin untuk baju yang kelas 10. Nggak mungkin kita fitting ya, karena kan kondisinya begini. Nanti buka gitu kan. Lebih baik ukuran. Ada ukuran nggak Bu Endang? Ukuran baju kalau M itu panjang lengan berapa, panjang ini berapa, dan itu berapa, ada nggak? Kita share aja ke orang tua itu. Karena kalau fitting kayaknya bisa memungkinkan ya, karena buka baju gitu. Bisa nanti saya gambarin Pak. Boleh. Nanti sama ukurannya Pak Dori. Diagram. Ya, kalau M itu panjang lengan berapa, nanti langsung kirim aja dia pilih apa aja. Ya, orang tua. Iya. Ukurannya mungkin itu ya. Kalau nanti saya tetap mengajukan untuk peningkatan ya kan, apa bisa DSS apa enggak. Biasanya sih kalau lagi malam mungkin kita masih tetap tahun kemarin aja masih beruntung bisa
Alhamdulillah. Terus untuk masalah kepanitiaan, ya. Jadi pada masa zamannya almarhum, saya tuh udah mengajukan setahun, dua tahun lah, 2 tahun sebelumnya itu pengen kayak yang lain-lain, bukan yang itu aja. Cuma kadang kebijakan dari pimpinan itu, hey, ini benar mau pakai ini, gitu kan. Kadang kan ngomongnya, berbicaranya kan kalau beliau untuk dirinya sendiri masih susah. Apalagi ini ada aplikasi. Tapi saya dengan Pak Ridwan akan coba untuk mengkolaborasi yang tadi Bapak Oman usulkan, mungkin kita bisa mencoba. Ya kan? Karena kan ada kan sebelumnya itu kita berubah kan? Ya kan, yang tidak biasanya tidak itu kan, terus diambil lagi ke yang biasa gitu kan. Karena itu pemikiran beliau, ya kan, saya itu nggak mungkin sendiri, pasti saya itu konsultasikan ke beliau, walaupun saya diberikan kewenangan bebas mungkin 100% sama almarhum itu untuk menentukan siapa-siapa, tapi sedikit pun saya selalu pasti bernegosiasi. Ini draftnya, ini gimana, pasti karena coretan begitu juga dengan viral ini si A, sini mana, ini ada harus peningkatan segala macam, kan? Kalau saya buka sekarang itu, walaupun saya diberikan kebebasan, walaupun itu tetap ada koordinasi dengan kepala gitu kan. Makanya kenapa panitia yang itu aja sebelumnya saya pernah ajukan gitu kan, ya kan. Cuma kan beliau ini jangan sampai nanti itu, biasa kan kalau beliau menyebutnya ke saya itu akang itu capek sendiri gitu kan. Ini mereka nggak mau kerja segala macam, udah yang biasa aja. Akhirnya muncullah kata biasa, ya bahasa dengan kata biasa saja. Akhirnya kan tahun-tahun sini kan saya itu mendobrak biar rolling itu lama, pelan-pelan sama beliau itu. Akhirnya beliau agak terbuka, akhirnya kan ada yang nggak biasa panitia jadi panitia kan, gitu kan, sekarang itu kan. Nah mungkin kita ke depannya yang tidak biasa, benar kata Oman, ya kan. Jadi makanya dilihat, ya kan, untuk kerjaan kewajiban dia sendiri aja bisa nggak gitu kan, tepat waktu nggak sebelum mengerjakan hal-hal yang lainnya. Kalau dirinya sendiri udah rapi dan sesuai dengan jadwal, pasti insya Allah untuk ditugaskan ke yang lain bisa. Artinya bisa memanage waktunya, ya kan, dan semua. Dan ini Pak Dori, mungkin saya sebelum aplikasi yang lain, mungkin yang aplikasi yang dasar itu adalah yang banyak dipakai sama orang-orang itu adalah mungkin di Google Form. Dan saya mau harapan saya adalah semua guru yang di MA itu harus bisa menguasai Google Form. Mungkin ada juga yang nggak bisa Google Form, mungkin ada juga yang nggak bisa, ya kan? Apa sih fungsinya Google Form? Yaitu untuk misalkan ada dari tugas MGMP, bagaimana data siswa itu carinya dari Google Form yang paling cepat, ya kan? Jadi kita jangan malu mau belajar. Ini kan ada Pak Dori ya yang bisa untuk tadi juga Pak Dori menyodorkan Google Space, terus ada Google Form. Google Form itu mungkin standar sekolahan yang lain. Itu sebenarnya Google Form itu ada aplikasi standar yang harus benar-benar dikuasai oleh kita, standar. Minimal itu kita bisa menguasai Google Form. Mungkin kan ada juga yang belum bisa membuat Google Form, mungkin di antara kita ada yang belum bisa, ya kan. Terus yang tadi adalah kita harus tetap beradaptasi teknologi, ya kan. Kita merencanakan ini, tapi kalau nanti di tengah jalan kita ada plug yang baru, ini pasti ada yang baru nih. Ini udah pasti di depan kita itu ada hal yang baru. Apa itu? Adalah aplikasi digital, aplikasi rapot digital rapot madrasah ya, kalau nggak salah ya. Bukan ARD lagi. ARD kan waktu itu aplikasi rapot digital. Sekarang itu rapot digital madrasah ya. RDM ya. RDM ya, rapot digital madrasah. Bentuknya kayak gimana? Saya juga belum tahu. Mungkin Pak Ridwan yang udah ngotak-atik dan Pak Dori ya yang udah ngatik. Nah itu apakah lebih sulit dari ARD ataukah lebih mudah? Nah itu harus kita bisa menyerap dari aplikasi tersebut ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada satu lagi yang belum dijawab Pak Dedi. Apa tuh Bu? Apa tuh? Itu ada orang tua itu menanyakan yang kelas 2 ke kelas 3 kan nggak ke kampung Inggris, itu bagaimana? Iya. I see.
Makanya saya belum bisa mengambil keputusan sampai hari ini. Kenapa? Karena kita kan baru raker nih. Tadi kan udah ditentukan kan raker ini kan. Yang kelas 11 yang kemarin, untuk ke kampung Inggrisnya mau diganti. Mau ada program enggak? Apakah mau ada program online? Apakah mau ada tupel nanti di akhir? Ya kan, tanpa minta lagi kan kita ambil dari situ aja. Oh, ini digunakan sebagian untuk tes, sisanya baru kita kembalikan. Gitu kan. Tadi kan kalau nggak salah ada nggak beberapa di kurikulum kan? Kalau ada ya kita gunakan, itu maksud saya. Ya kan? Kalau Pak udah tidak ada, ya kita udah balikin, atau jangan dibalikin lah, kita potong aja ke daftar ulang. Itu. Terus untuk adik, ya gini deh, bukan adik aja yang tengah malam sebenarnya. Saya waktu katanya Pak Ridwan mungkin tengah malam juga pernah ada WA. Saya itu pernah melayani jam 11 malam. Ya kan? Ada alumni, alhamdulillah lulus sih Poltekkes. Ya kan? Karena orang tuanya dekat juga. Namanya Sela. Dia akan tutup pendaftaran di Poltekkes itu jam 12.00. Dia minta daftarin coba. Ya kan? Ya kan? Minta tolong, ya akhirnya saya bantu, dan alhamdulillah lulus dia tes mandiri itu. Sekarang mungkin kebidanan kayaknya dia udah lulus deh kayaknya di Poltekkes itu. Namanya mungkin namanya Sela. Itu saya emang gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa jawab, tapi jawablah dengan secara ramah lah, ya kan? Ramah. Bu, maaf Bu, mungkin besok Ibu bisa ini lebih jelasnya, karena mungkin datanya ada di sekolahan Bu, segala macam bla 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 gitu kan. Nah, mungkin Pak Ridwan juga pernah ngerasain lah yang nanyain KJP, mungkin nggak tahu waktu, mungkin jam berapa Pak Ridwan ya. Yang KJP segala macam gitu kan. Tengah malam biasa. Haji Mamun semua juga sama gitu kan. Kalau CS kan jam itunya terbatas. Mungkin kalau yang udah tersebar Haji Mamun mungkin juga tadi aja yang udah itu kan lagi raker aja kan Dapa kan putri anak kesayangan kan telepon kan gitu kan. Ya karena saking dekatnya dia mau curhat kemana sih, minta bantuan kemana, yang diingat kita, masa kita enggak ini gitu kan. Berarti selama ini kita bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajarkan A, B, C, D, alif, batasa, bukan, tapi ternyata oh dia ada kesulitan aja ke kita, bukan lari ke yang lain gitu ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore. Ya, silakan ditutup. Artilah doa. Selanjutnya, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Kurikulum. Kepada Bapak Ridwan, kami silahkan. Baik, terima kasih. Bukan kurikulum, sebenarnya ini ketua panitia ya. Ketua panitia ya. Kalau kurikulum cuma satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir ini mari kita tundukkan kepala kita semua, hati kita berpikir jernih apapun yang terjadi, kelebihan dan kekurangan program yang kita buat, mari kita niati karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan. Nanti saya membawa draft ini kepada kepala sekolah, melaporkan hasil raker ini. Nanti kepala sekolah juga akan melaporkan ke yayasan. Apapun yang diputuskan oleh kepala madrasah tentang raker kita, program kita, ya kita terima. Saya bersyukur sekali guru-guru kita loyalis, bahkan sampai yang senior, Pak Mustaqim masih mengikuti sampai mau maghrib sore ini. Terima kasih Pak Mustaqim, terima kasih guru-guru yang lain, semuanya. Jadi kita ternyata nggak anti teknologi nih, kita siap berubah. Ya, saya terima kasih sekali lagi. Mulai dari perubahan ini, kita lihat progresivitas Pak Camat kita, menerima ya semua masukan, mendengarkan, kita siap berubah. Terutama tahun ajaran baru ini saya titipkan, udah sebentar lagi depan mata, materi pelajaran kita dikuatkan, dikreatifkan, itu ujung tombaknya. Ya, ujung tombaknya itu yang lainnya, program yang lain kita kuatkan lagi. Saya kira itu Pak Camat, terima kasih sudah menghadiri sampai terakhir nih Pak Kepala kita, luar biasa, kita beri aplaus untuk Pak Camat kita. Juga menemani, biasanya kalau Pak Bos di mana-mana udah habis pembukaan ditinggal dulu, nanti akhir baru datang lagi. Nah, tapi beliau dari awal sampai akhir
sampai mendampingi jadi staf penasehatnya tata usaha. Nah itu ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi para wakil yang menjadi koordinator terima kasih. Pak Dori mohon izin nanti kumpulan program akan kita satukan Pak Dori, dirapikan penulisannya Pak Dori. Oke, saya rapikan. Tenang. Dirapikan nanti sebelum kita menghadap ketua dan sekretaris menghadap ke Pak Kamat bersama untuk melapor hasil raker ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Sri. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Alhamdulillah seluruh rangkaian rapat kerja MA Mudatsiriyah sudah selesai. Semoga semua program kerja yang sudah kita susun. Iya Bu Dia. Enggak. Semoga semua program kerja yang sudah kita susun itu menjadi perbaikan kita untuk pembelajaran selanjutnya dan menjadi Al-Mudatsir yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kita niatkan semua program kerja yang kita buat semata-mata hanya karena Allah, untuk beribadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, gimana kalau kita foto bersama dulu untuk dokumentasi? Foto Miss, screen. Masker nggak? Boleh masker. Masker boleh apa? Pakai masker nggak apa-apa kan online. Jangan pakai masker, bibirnya nggak kelihatan. Ayo Bu Nyai. Kata Pak Harun COVID kagak ada. Di screenshot Bu Stefani. Iya. Bu Stefani di screenshot. Host di screenshot. Saya silakan ke Bu Stefani untuk memimpin foto bersama. Handphone Pepsi rusak, nggak bisa update status. Bos jangan pakai. Bos. Udah siap Ibu. Halo, oke. Bapak dan Ibu, kita hitung ya. Pak Dori, Pak, mukanya John Banner. Pak Dori mukanya nyaru. Kacamatanya Silomen. Nah, pakai aja. Oke, Bapak dan Ibu, kita foto ya. 1, 2, 3. Ya, mata gue merem. Pak Teten mana? Bentar ya. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Yeay. Awas bibirnya copot, awas. Bibirnya copot. Udah boleh Bu Sri. Saya kembalikan lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti raker dari hari Senin hingga sore hari ini. Semangat. Ya. Jangan nangis. Sebelum kita tutup, Semangatnya sedih. Pak Haji Makmun berdoa dipimpin. Iya. Pak Haji Pusri. Sebelum Penutup kita dulu, tutup, marilah diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Makmun Syukran. Kepada Bapak Haji Makmun Syukran, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, kita bermunajat, minta sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah mendapatkan kebaikan. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran. Kita senantiasa diberikan kesehatan. Sehingga kita berdoa untuk siswa-siswi kita, mereka insya Allah akan selalu diberikan kesehatan. Kita berdoa juga pada hari ini, mudah-mudahan siswa kita pada tahun ini insya Allah memenuhi kuota. Dan kita diberikan kemampuan untuk memberikan satu pendidikan yang terbaik untuk mereka. Dan insya Allah mudah-mudahan Al-Mudatsiriyah tetap akan memberikan suatu keberkahan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu wa sallallahu Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim waghfir lana ghafirin warzuqna minka raziqin waghfirna wa anka ja'alna salimin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jangan dengan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Alhamdulillah dengan berakhirnya Masker doa dua. maka berakhir pula raker kita pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Endang ya. Ayo jalan-jalan Bapak Ibu, jalan-jalan yuk. Bapak dan Serbu Ibu Bu jangan lupa Endang, tanda serbu. tangan. Bu Endang serbu. Ya. Bu Endang.